Bayangkan satu tangkai bunga, dua ranting kering, dan ruang kosong. Hanya itu. Tapi, dari elemen sesedikit itu, bisa lahir sebuah cerita yang lebih dalam dari sekedar karangan bunga yang penuh. Inilah daya pikat Ikebana. Dan inilah tantangan menariknya bagi kita yang baru mau mulai. Belajar menemukan makna dari kesederhanaan. Ikebana itu bukan cuma soal merangkai bunga biar cantik. Seni ini punya sejarah panjang di Jepang. Tumbuh pelan-pelan seiring zaman, menyerap nilai-nilai spiritual, estetika, hingga filosofi hidup. Uniknya, meski terus berkembang, akar tradisinya tetap kokoh. Inilah yang bikin Ikebana tetap hidup sampai sekarang. Ada disiplin dalam memilih bahan, keseimbangan dalam menata, dan rasa hormat pada setiap tangkai yang digunakan. Belajar, membaca ruang, memberi jeda. Nilai-nilai ini biasanya diserap bukan dari teori, tapi lewat praktik langsung, di keluarga atau komunitas kecil. Lama-kelamaan, Ikebana bisa jadi bagian dari identitas diri. Nah, kalau kamu tertarik mencoba, beberapa tips ini bisa bikin perjalanan awalmu lebih mulus. Pertama, tetapkan niatmu dengan jelas. Niat yang kabur bikin langkahmu ragu-ragu. Kedua, pilih pendekatan yang paling sederhana dulu, bukan yang paling wah. Ketiga, hitung semua kebutuhan dari awal sampai akhir. Jangan cuma lihat harga awalnya saja. Keempat, selalu sisakan waktu cadangan untuk hal-hal tak terduga. Kelima, siapkan rencana cadangan yang lebih sederhana. Jadi, kalau ada perubahan, kamu tidak panik. Keenam, jaga komunikasi dengan guru atau komunitas tetap jelas dan terbuka. Terakhir, setelah selesai, luangkan waktu sejenak untuk evaluasi. Catat satu hal yang sudah bagus dan satu hal yang bisa ditingkatkan. Sederhana, tapi sangat membantu. Para praktisi Ikebana yang sudah lama seringnya mengajar bukan dengan kata-kata panjang. Mereka menunjukkan lewat tindakan, cara memilih ranting, kesabaran sebelum memotong, atau keputusan untuk berhenti menambah. Dari sini, kita lihat kekuatan sebuah tradisi sering dibangun dari konsistensi hal-hal kecil yang hampir tak terlihat. Tentu, ada banyak mitos seputar Ikebana. Ada yang menganggapnya terlalu sakral. Ada pula yang melihatnya cuma sebagai dekorasi instan untuk foto. Kebenarannya ada di tengah. Tradisi dijaga, tapi ruang untuk perubahan yang sehat juga ada, supaya Ikebana tetap relevan. Di era digital ini, informasi tentang Ikebana makin mudah ditemui. Video-video pendek bisa memicu ketertarikan. Tantangannya, representasi yang terlalu dangkal bisa membuat orang hanya melihat kulit luarnya saja, tanpa pernah menyentuh makna yang lebih dalam. Makanya, kalau kita serius ingin mendalami, etika tetap jadi fondasi penting. Prinsipnya sederhana, pahami konteksnya, jangan memaksakan kebiasaan pribadi, dan hormati aturan yang menjaga kelestarian tradisi. Dengan begitu, ketertarikan kita jadi kontribusi yang positif. Setiap budaya punya cara uniknya sendiri dalam mengekspresikan nilai lewat bunga. Simbol dan bahasanya mungkin berbeda, tapi benang merahnya sama, soal makna, keterhubungan, dan harapan yang diteruskan antar generasi. Dan inilah poin yang sering terlewat. Banyak orang fokus pada hasil akhir, pada rangkaian yang siap difoto. Padahal, prosesnya lah yang paling berharga. Proses memilih, memotong, menata, dan memutuskan kapan berhenti. Proses inilah yang melatih kepekaan kita. Saat proses dihargai, hasilnya jadi lebih tulus. Bagi generasi muda, Ikebana bisa diadaptasi ke bahasa yang lebih modern tanpa menghilangkan esensinya. Formatnya bisa dibuat menarik, tapi kejujuran pada sejarah dan nilai aslinya harus tetap dijaga. Ini penting agar popularitas tidak malah mengikis kedalamannya. Pada akhirnya, kelestarian Ikebana bergantung pada dua hal, regenerasi pelaku dan apresiasi publik yang matang. Keduanya harus berjalan beriringan. Gimana? Tertarik untuk mencoba merangkai cerita pertamamu dengan Ikebana? Coba share di komentar. Kira-kira bunga atau tanaman apa yang paling ingin kamu jadikan bahan eksplorasi pertama? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga.